Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai perantara atau bahasa pergaulan tidak hanya di Kepulauan Nusantara namun juga hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini dibenarkan karena ditemukannya prasasti-prasasti menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan pada acara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalisme yang sekaligus bertindak sebagai perencanaan bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu lambang identitas negara, alat penghubung, dan alat pemersatu bangsa. Yang kedua sebagai bahasa negara, artinya menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. Bahasa Indonesia juga sering disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa premier dan baku yang harus digunakan pada acara formal. Yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan nasional ilmu teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku pelajaran, buku populer, majalah ataupun media-media lainnya. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yaitu sebagai alat mengungkapkan perasaan atas mengekspresikan diri. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi berarti memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Dan yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial yang memengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang, kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Dan kemudian fungsi bahasa Indonesia secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan juga non formal. Yang kedua, mewujudkan seni bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni khususnya dalam bidang sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang pernah terjadi di masa lampau. Dan yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan selalu dikomunikasikan, supaya manusia lain juga dapat mempergunakannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Kemudian terakhir adalah peran bahasa Indonesia, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan terakhir adalah sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.